Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 17 Februari 2022. 17 Februari 2022. Dan judul renungan pagi kita untuk hari ini adalah penghiburan dan pengharapan melalui anugerah. Penghiburan dan pengharapan melalui anugerah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami, memelihara kami, hingga di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan, kami akan memulaikan aktivitas kami dengan mendahuluinya untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, akan menuntun kami untuk tetap setia kepadamu, hingga Engkau datang pada kali yang kedua. Bapa di surga, inilah doa kami sambut firman-Mu yang adalah roti hidup, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, sekali lagi renungan pagi kita hari ini, 17 Februari 2022 dengan judul Penghiburan dan Pengharapan melalui Anugerah. Dan ayat tema kita 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sekali lagi, 2 Tesalonika 2 ayat 16-17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi saudara, penghiburan dan pengharapan itu sumbernya dari Allah, dari Bapa kita, melalui anugerah Yesus Kristus. Sehingga sebagai penghiburan dan pengharapan kepada kita adalah janji keselamatan yang Yesus buat lewat pengorbananmu, yang lewat pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan kalau itu merupakan satu penghiburan, pengharapan yang kita terima, maka sekali lagi saudara, itu tidak dapat kita bayar. Itu kita terima dengan gratis, dan itu hanya melalui Yesus. Dalam kehidupan keagamaan, setiap jiwa yang akhirnya menang akan ada kebingungan dan pencobaan yang mengerikan. Tetapi pengetahuannya tentang kitab suci akan memungkinkannya mengingat janji-janji Allah yang membesarkan hati, yang akan menghiburkan hatinya dan memperkuat imannya pada kuasa Dia yang perkasa. Pencobaan iman lebih berharga daripada emas. Semua harus belajar bahwa ini adalah bagian dari disiplin di sekolah Kristus yang penting untuk memurnikan dan membersihkan mereka dari kotoran duniawi. Mereka harus menanggung dengan ketabahan ejekan dari serangan musuh dan mengatasi semua rintangan yang mungkin ditempatkan setan di jalan mereka untuk melindungi jalan. Dia akan mencoba memimpin mereka untuk mengabaikan doa dan untuk mengecilkan hati mereka dalam mempelajari kitab suci. Dan dia akan melemparkan bayangan kebenciannya ke seberang jalan mereka untuk menyembunyikan Kristus dan daya tarik surgawi dari pandangan mereka. Tidak seorang pun harus menyusut dan gemetar di bawah keraguan yang terus-menerus menaburkan persungutan di jalan mereka. Tetapi semua harus memandang kepada Allah dan melihat kebaikannya dan bersukacita dalam kasih-Nya. Kumpulkan kekuatanmu untuk melihat ke atas, bukan ke bawah pada kesulitanmu. Maka engkau tidak akan pernah menjadi lesu dalam perjalananmu. Engkau akan segera melihat Yesus di balik awan, mengulurkan tangannya untuk membantumu. Dan yang harus engkau lakukan adalah
memberikan tanganmu kepadanya dengan iman yang sederhana, dan membiarkan dia memimpin engkau. Saat engkau menjadi percaya, melalui imanmu kepada Yesus, engkau akan penuh pengharapan. Jadi saudara lihat, ketika kita menaruh pengharapan kepada Yesus, maka pengharapan kita itu penuh. Ketika kita mempercayai, dengan iman kita mempercayai Yesus, maka kita memiliki pengharapan yang penuh. Cahaya yang bersinar dari salib Kalvari akan menyatakan perkiraan Allah tentang harga satu jiwa. Dan dengan menghargai harga itu, engkau akan berusaha untuk memantulkan terang kepada dunia. Kalau kita tahu, saudara, bahwa anugerah Allah kepada kita melalui Yesus Kristus, kita diterima menjadi anak-anaknya, dan itu merupakan pengharapan, penghiburan yang begitu besar dalam hidup kita. Maka di bagian akhir dari apa yang kita dengarkan tadi, kita perlu dan berupaya memantulkan terang kepada dunia. Kalau kita tahu Allah mengasihi kita, maka sudah merupakan tanggung jawab kita untuk menyampaikan kepada dunia, menyampaikan kepada orang lain yang belum tahu, bahwa percayalah kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada pengharapan. Untuk memberikan pengharapan kepada orang lain, kita tidak bisa lakukan, tetapi kita dapat menyampaikan pengharapan Yesus kepada mereka. Sekarang saudara, yang dunia butuhkan adalah apakah masih ada harapan. Ketika masalah ekonomi, ketika masalah keuangan, ketika masalah pekerjaan, ketika masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah pendidikan, pertanyaan dunia sekarang adalah apakah masih ada harapan. Mungkin orang lain tidak akan mendapatkan jawaban, tetapi dengan kita menyampaikan bahwa masih ada harapan di dalam Yesus, maka mereka akan berkata juga demikian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena masih ada harapan. Kalau saudara dan saya hari ini merasakan ada penghiburan, ada pengharapan melalui anugerah Yesus Kristus, di dalam Yesus kita tahu ada pengharapan, maka mari kita sampaikan kepada dunia bahwa masih ada harapan. Apapun yang kita lalui hari ini, masih ada harapan. Masih ada harapan yang besar yang boleh kita raih di depan. Hari ini kita lihat banyak sekali masalah kita hadapi, tapi masih ada harapan. Kenapa? Karena Yesuslah itu harapan kita semua. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena janji firman-Mu yang ajaib di hari ini kami terima, bahwa masih ada harapan. Di tengah kebutuhan kesehatan, di tengah kebutuhan pendidikan, di tengah kebutuhan ekonomi, di tengah kebutuhan pekerjaan, di tengah kebutuhan apa saja yang kami alami Tuhan, kami tahu lewat firman-Mu hari ini, masih ada harapan. Bahwa masih ada harapan yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kami oleh karena perbuatan Yesus Kristus yang ajaib, pengorbanannya yang ajaib bagi kami. Hari ini Tuhan, kami tahu dan kami sudah dengarkan pekabaran ini, tapi kami rindu Tuhan pakai kami untuk menyampaikan kabar ini kepada dunia, kepada setiap orang yang ada di sekitar kami, bahwa masih ada harapan. Bapa, berkati kami hari ini di dalam perjalanan hidup kami. Apapun kami kerjakan, lakukan tugas tanggung jawab, pekerjaan, usaha-usaha, Tuhan kiranya akan memberkati. Akan ada banyak perkara kami hadapi hari ini, tapi kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami. Apa yang kami jumpai dengan tangan kami hari ini, dapat kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, saudara, demikian pekabaran hari ini. Sampai jumpa pada besok hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.